Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini akan saya jelaskan tutorial bagaimana untuk membuat soal penilaian yang biasanya digunakan untuk penilaian harian. Di sini lebih tepatnya atau khususnya berupa soal pilihan ganda di Microsoft Teams. Di sini kita masuk ke Microsoft Teams-nya. Di sini masuk ke kelas yang akan kita isi dengan penilaian. Misalkan di sini kita membuat channel terlebih dahulu atau membuat saluran, kita klik add channel, kita beri nama penilaian harian atau yang lain sesuai dengan istilah yang digunakan, misalkan ulangan harian atau istilah lain, misalkan di sini penilaian harian. Selanjutnya kita add agar channel atau salurannya muncul di beranda. Di sini sudah ada, di beranda kelas sudah ada penilaian harian. Selanjutnya seperti biasa, sebagai banner kita membuat pengumuman atau announcement di sini penilaian harian agar tampilannya lebih enak dilihat oleh siswa atau peserta didik. Bahkan di sini kita buat announcementnya penilaian harian 1. Terus di sini juga kita sertakan perintah untuk mengerjakan penilaian harian 1. Untuk perintahnya silakan disesuaikan atau sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru pada peserta didik. Biasanya di sini dilampirkan juga tentang batas waktu pengerjaan agar siswa atau peserta didik tidak terlewat untuk mengerjakan. Selanjutnya kita klik send agar banner atau pengumuman ini bisa terposting. Di sini sudah terposting, tinggal kita mengisi soal penilaian. Untuk soal penilaiannya bisa kita masukkan melalui general atau di sini lewat channel atau saluran general. Kita masuk ke bagian assignment sama seperti ketika membuat tugas. Di sini masuk ke assignment. Setelah masuk ke assignment, bisa kita lihat di sini sudah ada tugas yang pernah kita buat. Untuk membuat penilaian kita menggunakan quiz, bukan segmen. Kalau segmen tugas, di sini kita menggunakan quiz. Kita pilih quiz. Setelah kita pilih quiz, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa membuat quiz itu dari form yang pernah kita buat sebelumnya. Mungkin kita pernah membuat form atau membuat soal dalam Microsoft Form di sini. Atau kalau kita memang belum atau kita mau membuat untuk bab yang baru atau penilaian harian baru, kita bisa membuat di new quiz. Kan ini kita klik new quiz untuk membuat yang baru. Kita akan diarahkan ke web. Biasanya kita ke browser yang dituju untuk membuka Microsoft Form. Di sini berupa quiz. Untuk kuisnya kita beri judul dulu. Di sini penilaian harian 1 misalkan, atau yang lain sesuai dengan judul yang dikehendaki. Terus di sini biasanya sebagai sekedar untuk pembatas antara headline atau mungkin semacam kepala atau kop dari soal. Ini biasanya saya tuliskan nama sekolah, biasanya sebagai pembatas. Terus di sini di bagian judul saya atau bisa diisi juga dengan gambar, boleh gambar lambang sekolah atau yang lain. Intinya untuk membuat tampilan lebih cantik ataupun lebih menarik ya. Misalkan di sini saya insert gambar saya aja. Jadi biar ada tampilan di sebelah kirinya. Di sini bisa lambang sekolah atau yang lain. Di sini hanya sebagai contoh saja. Misalkan di sini penilaian harian 1 kimia kelas 11 misalkan, atau mapel yang lain menyesuaikan. Kimia kelas 11 materi hidrokarbon misalkan, seperti itu ya. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. Selanjutnya untuk menambahkan soal, di sini kita mulai dulu dari biasanya anak akan mengisikan nama. Di sini kita pilih teks.
kita ketik di sini nama. Berarti kita meminta anak sebelum mengerjakan soal penilaian, mereka mengisi nama mereka terlebih dahulu. Dan untuk mewajibkan agar mereka mengisi nama, kita klik require. Berarti dia wajib mengisi nama. Kalau belum, tidak akan bisa berlanjut. Selanjutnya setelah nama kelas, kita pilih text lagi, add new text. Di sini kita pilih sebagai isian kedua yaitu kelas, sama ya, required, biar mereka harus mengisikan wajib nama dan kelasnya. Setelah ini terisi, kita lanjutkan ke soal. Untuk soalnya, agar terpisah dari bagian awal, kita buat section baru. Di sini kita buat section sehingga terpisah jadi section 1 atau bagian 1 dan bagian 2. Untuk bagian 2 misalkan, atau kita ulangi dulu dari bagian 1. Bagian 1 ini berupa identitas siswa atau identitas peserta didik. Identitas peserta didik. Di sini yang berisi nama dan kelas. Ingat ya, di sini akan muncul pertanyaan nama dan kelas itu di nomor 1 dan 2. Otomatis nanti soal yang berupa penilaian harian akan muncul sebagai nomor 3. Jadi kalau kita menghendaki membuat 10 soal pilihan ganda, berarti kita sampai nomor 12 karena nomor 1 dan 2 nya dipakai untuk nama dan kelas. Untuk bagian 2 ini kita, atau section 2, kita tuliskan soal, terus di bawahnya ada perintah, pilihlah jawaban, salah satu jawaban yang dianggap tepat sebagai jawaban atau perintah yang lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapak atau Ibu guru. Ini ya, ini perintah untuk pengerjaan soalnya. Yang perlu diingat, karena nomor 1, 2 sudah diisi dengan nama dan kelas, berarti soal akan muncul di nomor 3. Kita pilih add new choice. Kenapa choice? Karena untuk pilihan ganda di sini defaultnya hanya ada 2 pilihan. Kita tambah add option sampai dengan 5 atau sampai dengan option E. Untuk soalnya silakan bisa diketik ataupun di copy dari soal yang misalkan Bapak Ibu sudah punya di bank soal dalam bentuk Word atau yang lain, tinggal dimasukkan, bisa di copy paste. Ini sekedar mempercepat aja ya, kita ketikkan soalnya seperti ini. Ingat, kita harus memberikan opsi jawaban karena di sini ada 5. Kita buat opsi jawabannya. Dan jangan lupa nanti ditentukan kunci jawaban atau pilihan jawaban yang merupakan jawaban yang benar. Ini harus ditentukan agar proses koreksinya bisa otomatis. Harus ditentukan salah satu jawaban sebagai jawaban yang benar. Misalkan di sini jawaban yang ketiga atau C ini jawaban benar, kita klik tanda centang yang ada di sebelah kanan. Ini ya, ini sebagai jawaban yang benar. Dan jangan lupa ini kita kasih poin. Biasanya kita menilai dalam bentuk atau format 100 sebagai nilai maksimal. Berarti kalau soalnya ada 10, masing-masing soal poinnya 10. Ini di contoh ini misalkan saya membuat 2 soal, berarti tiap soal poinnya 50. Sehingga kalau benar dua-duanya kita mendapatkan nilai 100. Ini soal yang kedua ya, dan seterusnya pada dasarnya sama. Add new, kita pilih choice, terus kita perbanyak opsinya sampai dengan 5 atau sesuai dengan kebiasaan. Misalkan untuk SMP hanya sampai 4 pilihan, ya kita sesuaikan untuk 4 pilihan. Sedangkan untuk tingkat SMA atau SMK biasanya sampai dengan E, ya kita sampai 5 pilihan. Dan jangan lupa setiap kali membuat opsi harus menentukan jawaban yang benar, sehingga kita klik centang sebagai jawaban benar dan poinnya kita tentukan. Biasanya kita membagi agar poin total itu sama dengan 100. Ini soal yang sudah kita buat dan ini sudah tersimpan secara otomatis oleh sistem. Adapun previewnya bisa kita lihat di sini ya. Previewnya ini yang bisa kita lihat. Nah, ini yang saya maksud dengan harus diisi. Jadi kalau tidak
diisi tidak akan bisa berlanjut ke soal, jadi harus mengisi nama dan kelas. Adapun untuk tampilannya biar nggak terkesan polos, kita bisa klik tema di sini, kita pilih gambar sebagai background dari soal sehingga tampilannya lebih berwarna atau variatif seperti ini. Ini ya, jadi ada backgroundnya sebagai tema dari soal. Untuk nama filenya di sini ya, sudah kita kasih nama penilaian harian 1 kimia kelas 11. Untuk linknya atau untuk share linknya bisa kita share melalui link di sini. Ini tinggal kita copy dan kita sharekan lewat grup WA ataupun yang lain. Sedangkan kode batangnya atau barcode-nya bisa kita download di sini ya. Bisa kita share juga berupa kode batang agar bisa di-scan. Ini gambaran untuk pembuatan soalnya ya. Jadi ini soal yang dibuat dalam form. Sekarang bagaimana kalau kita mau memasukkan soal? Kembali ke general segment, kita klik quiz. Ingat karena kita sudah membuat, kita namakan penilaian harian 1 materi hidrokarbon, kita tinggal ambil ya. Di sini penilaian harian 1 kimia kelas 11 materi hidrokarbon, kita klik. Karena kita sudah tadi membuat, tidak perlu pakai new quiz lagi, kecuali kalau kita mau membuat dari awal, kita new quiz. Di sini tinggal kita masukkan, tinggal kita setting sesuai dengan yang kita instruksikan. Di sini ada proses uploadnya sampai dengan terupload. Setelah terupload, tinggal kita setting. Ingat, ini masih tersetting di tab atau channel general. Kita ubah ke saluran atau channel penilaian harian. Tinggal kita ubah ke penilaian harian, klik dan setelah klik dan berarti tugas ini akan masuk ke channel atau saluran penilaian harian. Setelah setting selesai, kita klik assign. Di sini soal penilaian harian sudah masuk, ditandai dengan adanya tugas ini, dan di penilaian harian sudah muncul pemberitahuan. Kalau kita klik atau kita cek, di sini sudah masuk ya, di bawahnya banner penilaian harian kimia kelas 11 materi hidrokarbon. Kalau kita cek tampilannya, ini ya, kita akan mengetahui siswa yang sudah mengerjakan atau belum. Adapun kalau kita mau ngecek tampilan di siswa seperti ini, jadi siswa akan melihat tampilan seperti ini, sehingga siswa tinggal klik untuk mengikuti penilaian harian dan mengerjakan dalam bentuk Microsoft Form yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu gambaran ringkas untuk pembuatan sampai dengan penguploadan dan setting soal di Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum.